Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat selalu untuk belajar meskipun kita masih belajar dari rumah. Kita berdoa semoga bencana yang menimpa negeri kita ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah dengan senang. Dan kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar pelajaran baca tulis Al-Quran dengan tema bacaan tasydid atau syiddah. Nanti setelah anak-anak belajar hari ini, diharapkan anak-anak bisa pertama yaitu menjelaskan bacaan tasydid dengan benar. Kemudian nanti juga anak-anak bisa menyebutkan macam-macam bacaan tasydid itu ada berapa, terus disebutkan berapa. Kemudian anak-anak juga bisa mengidentifikasi atau mengenali bacaan tasydid dengan benar. Kemudian juga bisa melafalkan bacaan tasydid dengan jelas dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu pengertian apa itu tasydid. Nah, tasydid atau syiddah yaitu tanda baca yang terjadi dengan sebab adanya pertemuan atau pengulangan dari suatu huruf hijaiyah yang sama, atau bisa kita sebut dengan simbol penekanan atau harokat yang menunjukkan penekanan atau double atau ganda. Seperti apa toh syiddah atau tasydid itu? Nah, harokat tasydid itu seperti kepala huruf sin. Nah, ekornya dimakan ya, kemudian tinggal kepalanya saja kalau di huruf seperti huruf. Kemudian berikutnya macam-macam bacaan tasydid itu ada berapa dan apa saja. Yang pertama yaitu tasydid asli, yaitu tasydid yang ada karena telah sesuai dengan asalnya, memang ada dan memang tetap ada dalam suatu kata tersebut dan berada dalam satu kata. Contohnya seperti ini, misalkan wakadzaba. Nah, tasydid yang ada di huruf dza yang ada seperti huruf W ini yang tasydid ini adalah benar-benar asli, memang kalimat atau katanya ini adalah ada tasydidnya. Nah, asalnya itu sebenarnya adalah dari kata wakad kemudian zaba. Jadi za yang pertama sukun, kemudian za yang kedua berharokat. Nah, kemudian supaya irit ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sering banyak untuk mengirit penulisan dan memang kaidahnya seperti itu. Maka huruf za yang sama za yang mati ketemu za ini kemudian ditulis tasydid. Jadi satu kata menjadi wakadzaba. Nah, ini yang disebut dengan tasydid asli. Yang kedua adalah tasydid hukum, yaitu tasydid yang terjadi karena sebab suatu hukum tajwid atau pertemuan peleburan huruf hijaiyah satu kata dengan huruf hijaiyah atau kata yang berikutnya, atau kita menyebutnya dengan wasal. Nah, contohnya ini misalkan wa may ya'mal ya. Kalau di Quran di versi Madinah biasanya tidak ada tasydidnya, tapi di Quran Indonesia biasanya sudah ditulis seperti ini, yang sebelah ini ditulis waman kemudian ya-nya diberi tasydid wa may ya'mal. Nah, ini besok kalau anak-anak belajar di kelas berikutnya, ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, ini kalau di Quran Indonesia biasanya nunnya ini sukun, kemudian huruf ya-nya sudah diberi tanda tasydid sehingga dibaca wa may ya'mal. Nah, ini disebut dengan tasydid hukum. Jadi ada tasydid karena adanya hukum, yaitu hukum tadi kalau ini adalah idgham biguna, tapi itu akan kita pelajari besok di kelas yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana
cara membaca dan menulis bacaan tasydid. Yang pertama harus diperhatikan bahwa hurufnya, huruf yang bertasydid itu ditekan atau dibaca double, ditekan dan ditahan gitu ya, ditekan dan ditahan 2 harokat biasanya kalau anak-anak belajar di Iqra. Kemudian huruf berharokat tasydid kalau kita tulis Latin maka ditulis menjadi double. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini yang di sebelah sini ada contoh bacaan tasydid. Kemudian di sebelahnya lagi ada cara membaca dan menulisnya dalam huruf Latin. Yang pertama, sobbaro. Nah, huruf di sini yang bertasydid adalah huruf ba. Maka cara membacanya adalah huruf ba-nya ditahan ya, sobbaro. Jadi ditahan. Kemudian kalau kita tulis dengan huruf Latin maka penulisannya adalah dengan ditulis double. Jadi huruf ba-nya, B-nya, huruf B-nya di 2 jadi BB. Nah, S titik bawah A B B A R A. Nah, kok kenapa ini ada S titik bawah? Ini adalah rumus cara menulis huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Nah, anak-anak bisa melihat transliterasi atau cara menulis huruf Latin dari huruf Arab diubah huruf Latin, bisa dilihat, dicek di buku belajar anak-anak atau di LKS di halaman yang terakhir. Itu anak-anak bisa mendapatkan, oh ini kalau so berarti pakai S titik bawah begitu. Jadi dibaca sobbaro. Nah, ditahan. Kemudian yang bawahnya fattahu. Nah, huruf ta ini adalah bertasydid sehingga huruf ta ditahan. Fattahu, jangan fatahu tapi fattahu. Nah, menulisnya sama, huruf ta-nya bertasydid maka ditulis Latinnya menjadi T-nya double. Kemudian hu pakai H titik bawah, fattahu. Nah, kemudian yang contoh yang terakhir adalah fiddotin. Ya, huruf do di sini bertasydid sehingga ketika kita membaca masukkan ke huruf do-nya ditahan, fiddotin. Nah, kemudian cara menulisnya adalah huruf dal atau do. Do itu bukan dal ya. Huruf do itu penulisannya pakai D dikasih titik bawah. Nah, ini D-nya ditulis double. Jadi fiddotin. Fiddotin. Nah, demikian ya cara membaca maupun menulis tasydid ya, bacaan yang berharokat tasydid yang ada di atas seperti huruf W dan ditulis double ketika menulis. Baik, yang berikutnya untuk penilaian nanti anak-anak silahkan mengerjakan ulangan harian online yang akan Pak Guru kirim lewat grup WA kelas anak-anak di grup WA kelas 3. Kemudian tugas juga adalah praktik. Nah, jadi Pak Guru menilai 2, yaitu ulangan harian yang online. Kemudian yang kedua adalah praktik membaca dan direkam. Nanti tugas untuk yang apa yang harus dibaca dan direkam akan Pak Guru sampaikan lewat grup WA. Ya, demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak nanti bisa menanyakan lewat WA kelas, grup WA kelas, atau bagi yang lewat online, lewat akun YouTube Pak Guru, bisa via komen. Nah, nanti insya Allah Pak Guru akan menjelaskan berikutnya terkait kesulitan yang anak-anak hadapi. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.